Yang terpenting yang saya bilang ya, saat kita sudah menemukan keyakinan yang baru, perubahan yang baik itu harus terjadi. Kalau dia malah merubah kita ke hal yang buruk, berarti itu bukan keyakinan yang cocok Terbaik untuk kita. Ya. Sebelum sampai ke Tuhan itu kita perlu menebar kasih sesama manusia. Kita rasa semua agama juga sama, kasih itu penting. Ya, Jadi kayak kalau kamu mau mendapatkan kebaikan, perlakukan orang lain juga dengan baik. Halo orang muda, selamat dan berjumpa lagi dengan kita di Podcast Balu, channel YouTube-nya Kompak, Orang Muda Lintas Agama. Nah, hari ini saya Ningsi Bunga ditemani sama dua kawan yang kece ini. Kita mau ngobrolin sesuatu. Nah, sebelum kita ngobrolin sesuatu itu, kita kenalan dulu dong sama dua orang ini. Oke. Ya, saya Supriyadi Serota Dharma. Biasa dipanggil Serota, pemuda Buddha Kota Kupang tentunya. Iya. Oke. Dengan ditemani teman kita. Beta Jong, Islam dari Lembata. Oh iya. Singkat Jong. saja. Iya, Jong. Zong. Jong, D J O ya, N bukan K. zong. Jong. Iya, karena hidup kita itu udah banyak diisi Zong. dengan zong juga Prank. ya akhir-akhir ini. Baik Oke, teman-teman oke. muda, ada kakak Jong, juga ada kakak Serota. Serota. Nah, kita mau ngobrolin dan mau kepoin tentang kasih nih. Kasih, gitu ya. Kita mau kepoin kasih, ajaran kasih, sikap kasih, tindakan kasih. Atau kasih bunda. Kasih bunda, ada kasih ayah? Ada kasih ibu. Dong, ada bunda, ibu, mama, oma. Kasih bapak yang tidak ada. Semua dia pakai. Nah, kalau ngomongin soal kasih ini kan banyak. Jadi terus kita bisa tanya nih, masih relevankah kasih, sikap kasih, ajaran kasih di tengah situasi saat ini nih? Tentu dong, karena kan kasih ini sangat berperan supaya hidup kita jadi lebih nyaman, pokoknya lebih enjoy saat kita bisa mengasihi dengan sesama. Tentu kita juga akan bisa hidup lebih damai lagi. Iya sih. Iya, sepakat. Karena konteks beragama dalam Islam itu sebelum sampai ke Tuhan itu kita perlu menebar kasih sesama manusia. Itu sih kalau di Islam. Kita rasa semua agama juga sama, kasih itu penting. Iya sih. Iya, Di ya. dalam versinya Buddhis juga ya sudah dijelaskan ya, di setiap kita mengucapkan salam itu selalu diawali dengan Sabesata Bhavantu Sukhitata, yang artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi itu bukan hanya kepada sesama manusia ya, tetapi itu kita mendoakan kepada semua makhluk. Semua makhluk. Semut pun kalau dalam ajaran Buddhis itu tidak boleh dibunuh kalau bisa. Oke. Jadi sebenarnya masih sangat relevan ya. Ya pastinya. Masih tentunya. sangat relevan. Kalau dengan situasi yang saat ini tuh kayak banyaknya hoax, banyaknya ujaran kebencian, apakah kawan-kawan refleksinya yang benar-benar masih relevan sejauh itu? Kalau menurut saya sih masih ya, karena kunci dari segala hal yang kita inginkan untuk mewujudkan suatu kedamaian ya, apalagi di kota kasih ini, apalagi kota Kupang kan sangat terkenal dengan julukan kota kasih. Jadi ya mari kita sebagai sama-sama pemuda lintas agama untuk tetap menjalin ini dan menghidupkan terus jalinan kasih untuk sesama. Iya sih. Nah, kalau saya sendiri ya, refleksi ya, sebagai orang muda Katolik tentunya, ya kalau kita di Katolik yang tidak banyak berurusan dalam sebuah struktur kegerejaan atau struktur agama, itu kita disebutnya kaum awam. Tapi sebagai pribadi saya juga, kita punya ajaran kasih yang kuat, yaitu tentunya yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu gitu ya. Tapi yang kedua itu juga dia menekankan soal kasihilah sesamamu seperti yang kau ingin dikasihi. Ya, Jadi kayak kalau kamu mau mendapatkan kebaikan, perlakukan orang lain juga dengan baik gitu. Oh, berarti di dalam Katolik ya, di dalam Katolik itu ada kasih yang diajarkan untuk umat awam. Iya. Dan Maksudnya, ada juga untuk yang kaum kayak menjalani kehidupan monastik gitu ya. iya. Berarti sama juga dengan di Buddhis. Di Buddhis juga ada yang disebut sebagai Pabajita dan Garawasa. Nah, kalau Pabajita itu adalah orang yang menjalankan kehidupan selibat atau biasa disebut sebagai biksu. Nah, sedangkan di dalam Buddhis itu juga ada. Nah, kita sebagai Garawasa menjalankan kehidupan untuk menjaga supaya tidak melakukan hal-hal menyakiti orang lain. Itu ada latihannya. Nah, ada disebut sebagai Pancasila Buddhis. Pancasila Dan Buddhis. terletak Pancasila Buddhis itu ada 5 latihan.
dan terletak pada sila pertama itu adalah Tuhanan Yang Maha Esa. bukan. Bukan. Ya, kalau itu ya Pancasila. Pancasila. Kalau Oke. dalam Buddhis itu melakukan latihan, saya akan berlatih menghindari pembunuhan makhluk hidup atau menyakiti makhluk hidup lain. Nah, itu suatu latihan untuk seorang Buddhis. umat biasa gitu. Umat awam. Ya. Ya sama di Islam itu di Al-Qur'an Al-Hujarat 13 itu pada intinya, kalau salah mungkin teman-teman nanti ralat. Pada intinya adalah Tuhan telah menciptakan manusia itu dengan bersuku-suku, berbangsa-bangsa hingga kita saling mengenal. Nah, dari situ artinya saling kenal itu tebar kasih, tebar cinta dan lain sebagainya. Sebenarnya hal di luar konflik itu sebenarnya tendensi saja sih untuk ego dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin soal kasih itu tadi kan di ajaran kita masing-masing. Iya. Nah, mungkin saya tadi cukup mau menegaskan sedikit lagi. Jadi sebenarnya di kita memang ada tokoh-tokoh agama kita yang hidupnya selibat, tapi juga kita ada umat-umatnya ini yang disebut kaum awam. Iya, kaum awam, iya. Itu yang kita disebut jemaah umat, itu yang bagian dari kaum awam itu. Jadi semuanya kita itu menganut prinsip ajaran kasih itu, kasihlah Tuhanmu dan kasihlah sesamamu gitu. Juga jangan kasihlah musuhmu dan jangan membalas perbuatan jahatnya gitu. Makanya itu kalau kita ngomongin masih relevan atau tidak, apa juga tindakan kasih itu sendiri, saya tuh sebagai seorang pribadi yang waktu tahun lalu, 2 tahun lalu tuh waktu kejadian misalnya isu pengeboman gereja dan lain-lain, itu saya sangat bersyukur karena banyak umat yang gerejanya dibom, tentunya dalam hal ini umat Katolik. Itu banyak sekali yang menerapkan sikap kasih ini dan mereka kemudian mendoakan gitu ya. Kayak kalau di kita di Paskah itu kan kayak ada kalimat itu Tuhan Yesus sampaikan itu ya, bahwa ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kayak ini tuh kayak diterapkan oleh umat-umat Katolik itu ketika berarti ini bukan hanya di agama Katolik ya, di dalam Buddhis pun dikatakan dengan jelas oleh Sang Buddha dalam kitab suci Dhammapadanya, janganlah membalas kebencian dengan kebencian, karena kebencian tidak akan berhenti ya kalau dibalas dengan kebencian, tapi balaslah kebencian dengan cinta kasih, maka kebencian itu akan berakhir. Kalau balas dengan benci juga apa bedanya kita dengan dia? Akhirnya itu sama dengan kita saat kita ingin membakar, sama-sama membakar, akhirnya sama-sama jadi abu. Sama-sama jadi abu. Kayak tidak putus itu lingkaran kejahatan itu. Tapi saat ada orang yang menjahati kita atau menyakiti kita, kita membalas dengan cinta kasih, maka kebencian itu akan hilang dengan sendirinya. Sebenarnya kalau agama kan memang pada dasarnya tidak mengajarkan kekerasan apapun itu. Nah, kalau kita pakai kajian sosial itu, kalau di kita di Islam itu, kalau misalnya saya sholat Jumat terus sandal saya hilang, terus pulang lagi saya ambil sandal orang lain untuk saya pakai supaya tidak kepanasan. Itu sama dengan tadi kita dengan manusia yang sebelumnya tadi. Membalas tadi itu. Jadi baiknya pulang ya nyeker gitu. Daripada ambil orang lain punya. Dan orang lain kesusahan lagi. Cocok. Keren sih. Tapi ngomong-ngomong memang beliau ini tenang sekali ya. Dia cool. Guru agama. Tapi di Kota Kupang ini saya punya siswa hanya 2 saja. 2 orang saja. Kita 2. 2 orang saja ya? Iya. Sangat banyak sekali berarti ya. Lebih dari 1 itu tetap banyak. Tetap banyak. Banyak gitu. Ada tantangan tersendiri. Masih bersyukur sih karena ada. Kalau tidak ada itu yang ngomong-ngomongin soal cuman 2 murid Buddha di Kota Kupang. Apakah itu jadi tantangannya atau dia bisa nyambung ke hal berikut nih yang lagi ramai dibicarakan di masyarakat kita soal orang pindah agama atau pindah kepercayaan. Nah, apakah itu bagian dari tantangan itu sendiri atau teman-teman punya pemikiran seperti apa sih refleksinya ya, Kakak Jong, Kakak Sorota, juga mungkin saya punya refleksi terkait dengan bagaimana masyarakat kita memandang orang pindah agama. Kalau menurut saya sih pindah agama itu hal yang wajar sih ya. Karena saya selalu mengibaratkan keyakinan yang kita anut sekarang ini itu adalah baju yang kita kenakan. Oke. Jadi baju yang kita kenakan tidak bisa kita cobakan ke orang lain. Tapi saat kita menggunakan baju ini dan sudah nyaman, kita menjadi lebih percaya diri dengan ini baju, ya kita harus gunakan. Tapi kita tidak boleh yang kita lakukan itu adalah mencobakan baju kita sendiri kepada orang lain. Nah, itu adalah hal kesalahan sih menurut saya. Tapi kalau saat kita
sewaktu-waktu di dalam perjalanan kita sudah tidak cocok dengan baju kita, kemudian kita mencoba baju yang lain, dan itu yang membuat kita lebih baik ya. Ya tidak apa-apa sih menurut saya. Nah, begitu juga dengan keyakinan ya, begitu juga dengan sebuah keyakinan. Mungkin saat ini saya berkeyakinan Buddhis nih. Saya baik di Buddhis sekarang. Tapi di dalam suatu perjalanan saya, karena saya berada di lingkungan mayoritas Kristiani, kemudian saya menemukan suatu ajaran yang mungkin mencerahkan saya di suatu perjalanan kehidup saya, terus saya masuk di ajarannya Kristen, ya tidak apa-apa, itu adalah pilihan. Yang terpenting saat kita masuk dalam keyakinan itu, kita menjadi jauh lebih baik dari saat kita sebelumnya. Dan menjadi kunci saat kita sudah berpindah ke agama yang lain, kita tidak mengungkit-ungkit keyakinan yang lama dan tidak menyakiti atau jadinya kita kayak mencari-cari kesalahan yang atau menjelek-jelekan agama yang sebelumnya dari ajaran dan lain sebagainya, perilaku yang terpenting umatnya. itu apapun keyakinan kita itu menjadikan kita menjadi jauh lebih baik, menurut saya sih tidak apa-apa ya. Iya, sepakat berarti. Nah kan persoalan pindah agama di Indonesia ini kan heboh sekali gitu ya. Sangat heboh sekali. Nah persoalan pindah agama ini kan bukan persoalan seperti pindah kos begitu ya. Pindah kos atau pindah kontrakan. Jadi enteng-enteng saja begini. Oh, saya kos di sini 1 juta tapi sudah dapat AC. Di sana 700 tapi sudah dapat AC. Pindahlah. Kan bukan begitu konteks pindah agama. Jadi menurut Kak Jong sendiri bagaimana nih melihat? Karena nih ya Kak ya, kalau ini kita langsung case ya. Sorry karena ini refleksi kita, pandangan kita. Kalau ngomongin artis saja lah, hari-hari gini yang banyak. Kalau artis A pindah ke Muslim misalnya, itu ramai dibicarakan dan welcome to our family gitu ya. Tapi misalnya si artis A yang pindah ke Kristen, itu langsung kayak dihujat dan lain-lain. Itu contoh saja case yang kebanyakan terjadi hari ini. Nah, kalau pandangan Kak Jong sendiri seperti apa? Kalau kita dalam Islam itu kan pada dasarnya Islam itu kan tidak mengajarkan pemaksaan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun. Dalam hal juga dalam persoalan pindah agama. Nah mungkin yang masyarakat awam adalah Indonesia itu mayoritasnya Islam, dan artis itu dilihatnya sebagai sosok public figure yang dicontohi dan lain sebagainya. Nah karena ketinggian ego, makanya konsep dasar tentang agama, tentang Islam itu tuh sudah dikalahkan tadi dengan ego. Makanya yang keluar kan nanti kan hujatan semua tuh, memposisikan dirinya paling benar. Nah kalau semua sudah keluar hujatan, hilanglah ajaran kasih itu. Iya, hilang begitu ya. Dengan cepat itu berlalu gitu ajaran kasih yang sesungguhnya itu. Iya, pada dasarnya tuh kasih itu tuh ya Sone harus sibuk dengan imannya orang lain sih sebenarnya. Ya cukup memperbaiki diri. Makanya itu kata Gus Dur tuh, dia bilang, ya kalau masih tersinggung, masih ribut soal urusan orang lain, berarti ya masih jadi manusia yang amatiran. Belum sukses jadi manusia maksudnya. Nah jadi, itu kata Gus Dur tuh. Kata Gus Dur, ketika engkau menjadi manusia adalah ketika engkau tidak cepat tersinggung, dan engkau bisa menerima pikiran yang berbeda dari orang lain itu sendiri. Saya tadi petik yang disampaikan Kak Serota itu soal nyaman, tidak memaksakan untuk mengenakan, analoginya tadi pakaian. Ini analoginya kos. Saya analoginya apa? Hand sanitizer. Ini soal nyaman masker juga. Aduh. Jadi kalau saya sendiri sebagai orang muda, kembali lagi itu dia titik terdalam iman seseorang itu menemukan kenyamanannya gitu. Dan ketika dia memutuskan, itu dia memutuskan atas imannya dia, atas perubahan dan perjalanannya dia. Dan refleksi tidak yang panjang. Karena dia dipaksa orang, tidak karena dia mengikuti suatu pilihan orang. Iya, cocok. Gitu. Nah, yang terjadi yang heboh juga di masyarakat awam yang tadi yang klaim benar tadi. Karena banyak juga cerita ada orang satu keluarga, bahkan di NTT sebenarnya banyak. Ya kan? Kawan-kawan punya pengalaman tidak? Ada satu keluarga, bapak dan mamanya mungkin beda agama dengan anaknya, karena anaknya punya pilihan. Mungkin sesekali kita harus ngobrol dengan teman-teman yang mengalami itu langsung ya. Jadi bagaimana dia punya. Nah kalau kawan-kawan yang kenal bisa DM kita ya, bisa kasih tahu kita supaya kita bisa menceritakan teman-teman yang
langsung mengalami pengalaman Pengalaman langsung. Bagaimana dukungan keluarga, bagaimana tantangan keluarga, karena ini hal yang ketong bilang sensitif. Ya, sangat kan? sensitif. Saya juga pernah ya ketemu langsung sama orang yang dia bersentuhan dengan Buddhis dan sekarang dia aktif gitu loh di wihara. Terus saya pernah bertanya gini, loh siapa yang mengenalkan Buddhis kepada Anda? Dia waktu itu sontak menjawab, tidak ada pernah orang yang berkenalan dan kemudian memperkenalkan Buddhis tentang saya. Tetapi saya secara tidak langsung itu bersentuhan melalui internet. Dia baca-baca, kemudian dia penasaran gitu. Terus kemudian dia datang dan bertemu dan merasa ada yang berbeda begitu. Kemudian berarti beginilah cara orang menemukan keyakinan yang baru. Akhirnya kita tidak bisa menyalahkan orang lain dan kita juga tidak bisa mengatakan kamu berkhianat. Itu tidak bisa. Karena apa ya? Karena seseorang yang terpenting yang saya bilang ya, saat kita sudah menemukan keyakinan yang baru, perubahan yang baik itu harus terjadi. Kalau dia malah merubah kita ke hal yang buruk, berarti itu bukan keyakinan yang cocok terbaik untuk kita. Berarti kita harus seperti yang saya katakan tadi, berarti baju itu belum pas buat kamu. Kamu harus mencari baju yang pas supaya kamu benar-benar nyaman menggunakannya. Iya, cocok. Jadi kayak gitu. Menurut saya sih kayak gitu ya. Jadi keyakinan itu benar-benar harus cocok sama kita supaya kita benar-benar nyaman, enjoy gitu. Kita mau kemanapun kita benar-benar memang inilah style saya gitu. Iya. Tapi untuk masyarakat awam sendiri itu kan susah menjelaskan hal-hal yang dasar gitu. Intinya yang di permukaan apa yang keluar, nah itu sudah yang direspon. Tapi bisa kan masyarakat kita menerima pilihan orang yang mau berbeda itu? Ya, beta rasa kan? Bisa, sangat bisa. Bisa dan harusnya sangat bisa gitu. Iya. Kalau berkaitan dengan agama ya, kayak pindah agama kayak gini memang kadang-kadang ini adalah isu yang sangat sensitif. Di keluarga saya pun dulu memandang ini adalah hal yang sangat merugikan gitu. Itu akan menjadi musuh keluarga. Memalukan berarti. Ya. Tetapi seiring berjalan waktu ya, karena kita juga mungkin dari segi pendidikan, kemudian kita juga mengetahui ini cuman suatu keyakinan, tapi saat mereka juga bisa kembali kepada keluarganya, kemudian bisa memberikan kehangatan buat keluarganya, saya rasa itu juga menjadi suatu bahkan setelah mereka masuk ke keyakinan yang berbeda dan mereka bisa ikut, kayak dulu kan kita kalau sudah pindah agama gitu ya, terus kemudian ada kayak hari rayanya umat Buddha, berarti mereka tidak ikut loh. Tapi saat mereka bisa hadir di sana, itu sudah merupakan suatu kebanggaan ya. Ternyata kita walaupun berbeda ya keluarga, tapi masih bisa merayakan secara bersama. Itu juga hal yang mungkin bisa merubah pandangan setiap orang yang di luar kita. Ternyata walaupun berbeda juga kita masih, selama kita masih memiliki hubungan keluarga, itu tidak akan bisa memisahkan kita. Iya, harusnya ke situ ya, kan. Iya, memang. Masih ada ikatan keluarga, masih ada darah kekeluargaan. Jadi kalaupun memang ada anggota keluarga yang menemukan jalannya yang berbeda daripada mayoritas dalam keluarga, saya kira itu harusnya menjadi jalan yang baik gitu untuk dibicarakan atau didialogkan. Dan saya rasa hal yang berbeda itu yang membuat kita sebenarnya di dalam keluarga itu sangat unik gitu loh. Sama kayak di Kupang ini, kenapa kita bisa saling mengasihi dan toleransi ini sampai mendapatkan penghargaan? Karena kita bisa menjaga keharmonisan kita di suatu perbedaan. Cocok. Begitu juga di persoalan konteks dalam ketakutan orang tua, keluarga untuk anak ataupun keluarganya nanti pindah agama. Berarti yang dipupuk paling dasar adalah soal kontribusi nilai-nilai agama untuk kehidupannya nanti, agar kemudian hal-hal begini tidak kaget, tidak shock dan lain sebagainya. Ya didik keluarga dan anak-anak kita. Artinya kayak kita memperdalam ajaran agama yang udah kita anut, tetapi ketika kita juga harus mempersiapkan diri dalam keluarga. Ketika memang dalam pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga kita ada yang memilih jalan berbeda itu. Karena masih banyak informasi tadi tuh, akses informasi yang didapat. Akses informasi tadi sekarang ini sudah banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Tidak hanya dari koran saja, tidak hanya dari radio saja, udah dari mana-mana saja. Iya, memang awal-awalnya memang kotong. Tapi yang saya lihat ya di masyarakat itu, yang paling ditakutkan kenapa
anaknya itu tidak boleh pindah agama itu adalah saat orang tuanya mau meninggal. Kalau dia sudah beda agama, dia tidak boleh urus. Nah, itu yang kemungkinan menjadi ketakutan terbesar. Iya. Makanya kita sebagai pemuda ya, sebagai orang muda, kita perlu memberikan juga pengertian kepada orang tua. Ya walaupun kita nanti suatu saat ya kita tidak akan tahu jalan hidup semua orang, ya walaupun berbeda, tapi kita akan tetap menjalankan tugas kita sebagai seorang anak terhadap orang tua. Nah, itu yang perlu kita tekankan kepada orang tua. Iya. Jadi untuk konteks ini ya ada dua hal yang perlu kotong kerjakan gitu ya. Memperdalam agama dan memperdalam hal-hal sosial tentang keberagaman. Ya kalau Sonde punya dua hal ini ya sudah kaget, kita akan shock dan lain sebagainya. Ya, kita bisa shock, kaget dan bisa punya reaksi yang berbeda. Iya. Ketika kita sudah mulai dibicarakan atau sudah mulai menjadi diskusi yang kuat dalam keluarga atau dalam komunitas kita ya, komunitas agama kita, itu tidak menjadi bumerang lagi. Iya, bumerang lagi karena kan kemudian tidak hanya orangnya yang mengalami yang berbeda atau yang memilih jalan itu yang kemudian akan mendapatkan stigma, tapi kan dia punya anggota keluarganya karena dapat stigma dari komunitas-komunitas. Nah kalau hal ini kalau Sonde dipupuk, ya jangan kaget ada berita judulnya ada seorang ibu bunuh diri karena anaknya pindah agama. Itu kan tidak lucu ya, tidak lucu. Ya, itu sesuatu yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Tapi ada juga berita kemarin saya baru baca satu orang ibu Muslim, dia juga mengantarkan anaknya yang menikah dengan calonnya dan beda agama. Maksudnya menikahnya secara Katolik. Artinya itu sesuatu yang luar biasa dalam keluarga tersebut. Oke. Gitu. Dan saya kira banyak kok yang berbeda, entah beda agama, beda gereja, itu banyak kok yang kemudian hidupnya juga harmonis. Tapi itu dia kembali lagi tadi bahwa setiap orang punya perjalanannya. Ya. Orang tua punya Setiap perjalanan. orang Tapi punya perenungan yang panjang. Pembicaraan kita pada kali ini bukan berarti kita menginginkan kita menganjurkan, kita mengkampanyekan orang untuk pindah agama. Oh, itu yang tidak. terpenting ya kita mempelajari keyakinan yang kita anut sekarang itu dengan benar, supaya didalami semua baik-baik. tindakan kita itu benar, baik dari pikiran kita, ucapan kita maupun perbuatan kita, dan kita bisa memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri kita. Saat kita menyakiti orang lain berarti suatu saat kita akan menyakiti diri kita sendiri. Karena di dalam Buddhis itu dikatakan bahwa apapun yang kamu tabur saat ini, suatu saat akan kamu tuai. Iya. Cocok. Keren ini. Kita tepuk tangan dulu dong. Memang kasih dan konteks yang tadi kita bicarakan di sosial kita itu ada di tengah-tengah kita dan kita harus melek tentang itu ya. Harus melek. Semakin kita memahami ajaran agama kita akan semakin bertindak kasih terhadap masalah-masalah yang ada di sosial masyarakat. Iya, cocok. Ya. Itu saja dari kami Orang Muda Lintas Agama. Terima kasih Kak Serota, Kak Jong, dan terima kasih kepada diriku. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye.